Kenapa saya berani menulis premium ingredient? Saya memang menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya premium. Bagi saya, harga bahan premium kan agak mahal, tidak masalah. Yang penting kualitas terjamin. Terus untuk konsep Freshly, karena kita setiap hari bikin, dan setiap hari itu kita bahkan bisa bikin sampai berapa kali produksi. Itu dulu kita bikin kue itu kan sendiri, belum ada keinginan kayak mau nambah karyawan. Ada terbesit pengen cari orang, tapi takut nggak bisa bayar. Suami yang menginikan saya kalau misalnya kamu ambil orang buat kerja itu nggak usah dipikirkan gajinya, pasti ada, karena orang masing-masing punya rezekinya. Mungkin dari sini rezeki mereka. Nama saya Farida Nuzliani, berasal dari Banjarmasin. Safa, saya punya anak 3 kan Pak ya, 2 cowok 1 cewek. Nah yang cewek ini namanya Safa. Safa ini berawal dari dulu saya jualan online baju. Berawal dari itu namanya, makanya nama saya di Facebook tuh Butik Safa Cake. Saya tambah cake karena sekarang berubah jadi kue. Safa Cake ini berawal dari usaha rumahan, ibu rumah tangga, dan dimulai dari yang simple-simple. Sebenarnya bukan juga sih, kita pertama nggak niat jualan, cuman pada saat itu jadi saya menyiapkan bekal buat suami. Saya sama suami, bekal saya ini dibawa ke kantor. Di kantor ternyata diicip sama teman-temannya. Setelah diicip itu ada beberapa teman-temannya itu yang pesan-pesan, tapi awal-awal kita ndak tarif, dibikinkan gratis. Lama-kelamaan mereka yang ndak enak. Dia bilang, "Ibu, kami ndak mau lagi pesan-pesan kue kalau ibu ndak kasih harga." Itu awalnya. Nah, mulai dari itu kita belajar ngasih harga, dan mulai itu mereka pada pesan, tahu, terus dikenalkan ke yang lain-lain. Jadi sudah mulai rame, pokoknya dari pembicaraan, dari icip-icip, dari itu. Pertama yang saya buat itu justru bukan roti Pak, justru kelapa tart. Berawal dari kelapa tart sampai saya ada niat akhirnya, mereka menyukai ini, saya bikin. Terus karena orang suka kan kita jadi ada motivasi. Jadi saya coba lagi bikin brownies, suka lagi, bikin lagi. Karena saya pada dasarnya kan sudah ada terdahulu jualan online, jadi sudah ada sedikit-sedikit pengetahuan menjual online kue. Baju dulu baru saya coba jualan online ya. Kenapa saya berani menulis premium ingredient? Pertama, saya memang menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya premium. Bagi saya, harga bahan premium kan agak mahal, tidak masalah. Yang penting kualitas terjamin, lebih daripada yang biasa gitu. Terus untuk konsep Freshly, karena kita setiap hari bikin, dan setiap hari itu kita bahkan bisa bikin sampai berapa kali produksi, tergantung yang di bawah stoknya. Jadi bila stok sudah kurang, kita produksi. Jadi terus berputar, kita usahakan itu selalu fresh. Di samping kan kadang ada yang kita seleksi, makanya saya kadang bilang sama anak-anak yang jaga di toko, itu dilihat apakah ini yang kemarin atau yang bagaimana, itu sudah ada kita ini kan, kita kasih tanda begitu. Orang-orang menyukai apa yang saya buat, jadi itu menjadikan motivasi. Ditambah lagi suami saya mendukung, kata suami kita kembangkan,
mulailah mengembangkan pelan-pelan, menambah sampai akhirnya saya bisa punya toko, bisa punya karyawan. Yang sebelumnya saya handle sendiri, terus dibantu suami, dibantu mertua, terus karyawan 1, 2, 3 sampai sekarang. Saya S1-nya perikanan, S2-nya bioteknologi di UGM. Jadi saya, kalau orang tua mungkin awal-awal sedih ya melihat saya melepas semuanya. Saya dulu sempat jadi pegawai. Iya, BUMN, walaupun belum tetap, tapi saya sudah kerja. Cuman kan karena suami ini pindah-pindah, bukannya pindah-pindah sih, tugasnya mutasi. Namanya kita sudah berkeluarga, nggak mungkin saya tinggal. Saya ngikut terus kemana-mana. Dan ngikut itu mungkin itu juga mungkin jadi bekal saya, jadi saya bisa beberapa kue. Karena kan di daerah Manado ada teman-teman yang bisa bikin kelapa tart. Nah itu, terus daerah sini ada yang teman-teman bisa ini. Karena kan suami kerjanya di di BUMN dan ada perkumpulan ibu-ibu. Nah itu sering ngadakan, kalau arisan itu kita isi dengan kayak baking, panggil chef dari hotel, atau panggil ini. Nah jadi sebenarnya sedikit-sedikit dari situ. Makanya saya di sini kalau ngasih ini cuma ngasih bekal, oh bikin itu juga. Saya nggak punya oven, nggak punya mixer. Saya pinjam semua dari mama. Cuman pengen bikin aja, bukan buat jualan. Jadi pinjam oven tangkring, mixer yang biasa. Nah dan itu saya masih simpan karena itu awal. Jadi dulu saya kan nggak kuat ngaduk karena saya nggak punya mixer. Kalau misalnya ada pesanan satu aja itu, saya tuh seneng kayak brownies itu. Saya telepon suami, Pak pulang sebentar dong ngadukin, cuman ngadukin. Nah dari situ saya, oh ternyata suami saya mendukung. Karena memang di sini yang bikin saya kuat suami. Anak-anak saya di sini semua. Cuman kan di sini saya perantau. Itu dulu kita kalau saya kerja bikin kue itu kan sendiri. Kadang jam 11 malam baru mandi, baru ini. Itu sendiri, Pak. Belum ada keinginan kayak mau nambah karyawan. Ada, terbesit pengen cari orang, tapi takut nggak bisa bayar. Iya, karena kan online. Online kadang ada, kadang enggak. Tapi kan suami saya yang begini, mungkin lihat saya capek. Dia bilang kalau kamu cari karyawan itu bukan kamu yang menggaji, itu memang sudah rezekinya dia. Suami yang menginikan saya kalau misalnya kamu ambil orang buat kerja itu nggak usah dipikirkan gajinya, pasti ada. Karena orang masing-masing punya rezekinya, mungkin dari sini rezeki mereka. Tapi benar, ternyata mereka kerja ya rezeki mereka masing-masing ada. Dan alhamdulillah mereka tinggal sama saya semua, kecuali kasir ini 2 bolak-balik. Jadi yang banyak itu tinggal sama saya semua, karena saya juga kan sepi kalau nggak ada mereka kan. Suami saya nggak di sini, ya itu.
Online dimulai 2021, tapi saya sejak online itu karena suami saya ini kan pegawai, jadi dia tahu oh kamu harus melengkapi semua surat-surat. Jadi pada saat online itu saya sudah mempunyai surat-surat resmi yang NEIB, PIRT, halal, semua sudah saya ini kan. Tapi dengan itu ternyata mempermudahkan saya semuanya karena saya lengkap ini ya mudah dapat ini, begitu. Legal lah. 2021 kita mulai online, terus memberanikan diri membuka toko ini 2023. Saya bingung karena gini ya Mas ya, kadang saya itu mau bikin sesuatu itu dadakan. Jadi makanya mereka itu kan bikinnya dari ini karyawan tuh mulai pagi. Itu agak longgar kan? Yeah. Tapi ini habis tuh mereka bikin. Baru tadi kan Mas lihat agak longgar. Orangnya banyak segitu agak longgar karena mereka sudah dari pagi. Jadi enggak terlalu inilah. Dalam otak saya, saya mau bikin ini, saya lihat TV atau lihat apa yang lagi viral. Itu pasti saya ngikutin karena pengalaman, kalau memang kita mengikutin tren maka rame. Jadi saya selalu berusaha produk saya itu setiap ada yang tren, saya juga harus bisa bikin. Bahkan sampai kadang saya nuntut ilmunya kemana gitu. Iya, intinya saya harus bisa datang, saya kesini tak ajarin karyawan saya begini. Mereka ini semuanya tidak ada basic kue. Mereka masuk ke sini tidak ada yang bisa pegang mixer. Saya semua yang ngajarin dari awal, tapi kan turun temurun nih karena ada yang senior, yang masuk baru ini. Jadi sekarang saya tinggal mengelola, memikirkan produk apa yang baru, dan paling saya ngasih resep apa lagi yang baru, begitu. Biarpun misalnya gini ya, sudah ada yang tren, terus sudah ada yang bikin, saya tetap bikin karena saya percaya rezeki itu beda-beda kan, rezeki masing-masing. Roti sendiri aja macam-macam jenisnya. Mungkin roti adalah 20-an. Cake juga jenisnya macam-macam. Untuk kue ulang tahun jenisnya macam-macam dan dessert juga macam-macam. Kalau kita ini terkenalnya di brownies dari dulu. Jadi kalau orang cari brownies sama kayak Putu Ayu itu sudah lumayan. Kalau roti ini sebenarnya pelengkap biar penuh. Tapi ini juga lumayan, karena diminati ternyata alhamdulillah. Kalau mau launching awal ya kita paling kayak brownies yang begitu-begitu. Kalau yang ini pelengkap dan akhirnya menjadikan suatu yang harus ada. Karena orang sudah mulai, orang sudah tahu oh roti ini ada di sini gitu. Range harga kita mulai dari 4.500 sampai up ke atas tergantung. 4.500 kayak pie gitu. Untuk roti-rotian 10 ribuan. Paling tinggi cake yang nggak bisa kita ini kan, karena kan tergantung requestan orang mau apa. Tergantung Pak, kalau misalnya ada yang kue besar kan ada yang sampai 1 juta gitu. Tergantung satu kue besar. Saya terima kalau memang sesuai gitu. Inspirasi itu banyak kita lihat, bisa di YouTube, media sosial, Facebook. Sekarang kan kita, oh ini lagi tren, ikut. Oh ini lagi tren model gini, ikut. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, itu paling sering kosong. Jadi bahan-bahan itu kadang saya pesan dari Banjar atau dari Balikpapan, begitu. Karena saya memang tidak produksi kalau tidak bahan itu. Mentok karena itu sudah jadi SOP di ini saya. Terus ya tantangannya ya mungkin dari apa ya, karyawan gitu ya. Kan kadang karyawan ini ada yang namanya banyak kepala ya. Kepala ini ada yang satu keras, ada yang kepala ini. Jadi tantangan kadang ya itulah memanage mereka biar ndak slash. Itu karena kalau slash itu ndak enak kerja. Kalau yang gagal, bantat dan apa-apa itu kan sudah lumrah. Semua orang pasti merasakan yang sudah produksi ya pasti pernah adonan gagal, pernah tepung kebuang, pernah ini, pernah itu ya sudah pernah.
Pernah karyawan nggak lapor kalau ini gagal, pernah ya begitu, itulah. Target pasar seluruh warga Tabalong dan pengunjung yang datang ke Tabalong. Ya kita sukanya itu kalau gini apa kita cari oleh-oleh, ayo ke Sapa ada brownies, ada ini, ada pie. Itu kan yang layak dibawa jauh dan aman. Dan kita mengusahakan packaging kita itu layak untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi bisa dibawa keluar daerah kemana-mana. Oh itu pasti Pak ya. Kalau untuk intensitas pengunjung yang datang ya kan rame pada saat hari-hari tertentu kayak Hari Ibu, Hari Guru, momen-momen begitu, belum lagi yang kayak Idul Fitri itu wajar kan. Kita ingat tanggal-tanggal itu, kita harus tahu nih tanggal-tanggal yang ini kita produksinya agak banyak. Takut ini kosong cepat gitu. Kalau bicara omset ini sensitif Pak ya. Tapi omset ini cukup untuk menggaji karyawan saya, cukup untuk saya dan anak-anak, seperti itu. Digit, kayaknya saya tidak berkenan untuk disebut. Kedepannya saya tuh berencana sih, karena ini untuk daerah Tabalong kan sudah pada mulai kenal dan banyak permintaan dari kayak warga sebelah kayak Balangan, kayak daerah Amuntai, Mbak ada ndak di sini, ada ndak di sini. Itu kan kadang just tip Mas, just tip. Nah jadi kita berkeinginan sih buka cabang kalau memang ada rezekinya, menambah produknya makin lengkap. Saya kan kurangnya di produk ini Mas, jajanan tradisional, kurang kan ini ndak ada. Paling tertentu pada saat saya ada orderan baru saya taruh sisanya, karena memang itu kan besok hari ini bikin besok udah jelek. Nah itu, dan nanti saya pengennya sih lengkap, pokoknya mau ada jajanan ada di sini. Tapi saya selama ini belum terima yang orang nitip, karena kan semuanya label Safa. Itu kan yang dilihat di luar, kayaknya cepat, kayaknya langsung enak, kayaknya langsung sukses, kayaknya langsung rame. Padahal yang menjalani itu yang tahu kan. Kita ada pasang surutnya, kita ndak ada orderan, kadang sampai berapa hari, akhirnya kita belum sampai berapa hari kita kasihkan. Itu udah sering begitu kan. Bagi teman-teman yang misalnya sudah ada niat, saya mau usaha, itu harus tekun, terus jangan menyerah. Kalau misalnya gagal, terus. Kalau misalnya sepi, ya yang penting kita konsisten. Kita bikin, sepi enggak apa-apa. Besok masih ada yang mencari. Biarpun hari ini kita buat yang lain, kita kasihkan. Nanti yang penting kita konsisten. Jadi orang tahu, di situ ada. Pada saat orang nyari, di situ ada terus. Sampai akhirnya orang datang terus. Yang penting konsisten. Konsisten dan yakin, ya harus berdoa. Dari biji coklat dibikin, ditambah, diolah, jadinya kan coklat yang manis. Kalau kita makan buah coklatnya mana enak. Sama dengan usaha, jadi ya kita berusaha terus. Nah di situ kita memodif, mengikuti zaman, mengikuti tren, dan yang penting konsisten, terus, maka hasilnya pasti ada. Sama harus berdoa.